Hi, welcome to my channel Camelia. Sesuai dengan judul, di video ini kita akan mengenal layer yang ada di Photoshop. Mulai dari cara kerjanya, jenis-jenis layernya, dan sedikit mengenal fitur yang ada di panel layer tersebut. Tutorialnya akan aku buat jadi beberapa part, dan aku akan buat part selanjutnya kalau video ini mendapat 1 like. Oke? Buat kamu yang sudah nonton video aku yang sebelumnya, sebenarnya kamu sudah bekerja menggunakan layer. Sebagian kecil fitur di layer sudah kamu lakukan di tutorial sebelumnya. Dan kali ini aku akan menjelaskan lebih dalam lagi. Oke, mari kita mulai belajar. Jadi panel layer itu defaultnya ada di sebelah kanan, tampilannya begini. Kalau kita masukkan foto atau membuat new dokumen Photoshop, otomatis membentuk satu layer yang namanya background, dan ini terkunci. Cara buka kuncinya tinggal double klik di ikon gemboknya. Secara bahasa, layer adalah lapisan, dan cara kerjanya itu layer yang paling atas atau lapisan yang paling atas akan menutupi layer yang di bawahnya. Dan fungsinya untuk memisahkan bagian-bagian editing kamu atau desain kamu. Jadi dengan layer, kamu bisa ngedit tanpa memengaruhi bagian-bagian yang lain. Jadi kita ibaratkan seperti lembaran kertas yang ditumpuk, yang mana tiap lembarnya bisa kita edit tanpa memengaruhi lembar yang lain. Kita contohkan begini. Aku akan mengubah warna teksnya dan layernya seperti ini. Yang bawah fotonya dan yang di atasnya teksnya. Jadi kalau kita mau ganti warna teksnya, tinggal klik aja layer teksnya kemudian ganti warna. Nah, jadi warna yang berubah cuma teksnya doang dan nggak mengganggu warna fotonya. Kita nggak usah ribet-ribet nyeleksi teksnya per huruf baru kemudian ganti warna. Jadi layer itu pemisah elemen-elemen visual kita supaya lebih mudah ngeditnya. Cara kerjanya sebenarnya simple, yang bikin agak bingung sebenarnya fitur yang ada di layernya. Oke, sekarang kita membahas jenis layer yang ada di Photoshop dan cara membuatnya. Yang pertama layer biasa. Ya, sesuai namanya ini cuma lapisan biasa, tampilannya seperti ini. Kalau kita masukkan foto, fotonya jadi layer biasa. Dan untuk membuat layer biasa yang kosong, gak ada gambarnya, bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift New ataupun klik di sini juga bisa. Selanjutnya layer mask atau sering disebut masking. Nah, layer mask ini sudah aku jelaskan sedikit di video sebelumnya. Tampilannya seperti ini. Jadi untuk membuat layer mask ini, buat dulu layer biasanya, baru klik ini, nanti akan muncul di sebelah gambarnya. Dan fungsinya ini untuk menyembunyikan gambar, bukan menghapus ya. Memang hampir mirip sih, soalnya kan sama-sama menghilangkan gambar. Tapi perbedaannya, masking bisa menampilkan kembali gambar yang kita hilangkan. Beda dengan eraser tool yang menghapus gambar. Kalau udah terhapus, satu-satunya cara ya cuma undo. Ya kalau undo-nya cukup, kalau enggak. Tapi semua itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kamu bisa lihat yang aku tampilkan ini. Selanjutnya kita akan mengenal layer group. Semua udah pada tahu lah ya fungsinya buat apa. Fungsinya sama kayak folder-folder di komputer. Tampilannya seperti ini, ada ikon folder. Cara buatnya tinggal pilih semua layer yang mau di group, baru tekan Ctrl G. Atau diseret ke sini juga bisa. Dan untuk buka grupnya, klik tanda panahnya. Untuk ungroupnya atau membatalkan grupnya, bisa tekan Ctrl Shift G.
atau bisa juga klik kanan dan ungroup. Dan yang keempat adalah layer adjustment, yaitu layer yang berisi macam-macam adjustment seperti contrast, brightness, color balance, dan lain-lain. Tampilannya seperti ini. Tampilan tab adjustment itu berbeda-beda. Dan otomatis punya layer max di sebelahnya. Cara membuatnya bisa klik layer, new adjustment layer, dan pilih jenis adjustmentnya. Atau bisa juga klik di sini. Yang kelima, layer smart object. Tampilannya begini. Dan fungsinya itu untuk membuat kualitas gambar tetap terjaga. Jadi kalau ukuran gambarnya sudah berulang-ulang diganti ukurannya, itu merusak kualitas gambar. Semakin sering kamu ubah ukurannya, gambarnya semakin ngeblur. Dan smart object akan menjaga kualitasnya. Hampir mirip sama vektor, cuman lebih bagus vektor ketimbang smart object. Cara buatnya tinggal klik kanan, klik convert to smart object. Yang keenam, layer text. Semua dah pada tahu pasti. Layer ini berisi teks, tampilannya begini. Cara buatnya menggunakan type tool, baru klik dan ketik. Otomatis membentuk satu layer teks. Yang terakhir, layer shape. Tampilannya begini. Layer ini berisi shape atau bentuk, tapi shape-nya ini yang ada garis kurvanya, bukan shape yang seperti layer biasa. Cara buatnya menggunakan shape tools ataupun pen tool. Nanti muncul otomatis layernya. Ya, sama seperti layer text. Mungkin segitu dulu yang kita bahas di video ini. Kita sudah membahas jenis-jenis layer, dan kalau video ini mendapatkan 1 like, kita akan belajar cara bekerja menggunakan layer. Oke, semoga sejauh ini kamu yang baru banget belajar bisa ngikutin. Kalau kamu belum paham, kamu bisa ngulangin videonya dan perhatikan dengan seksama. Aku akan ajarin lebih banyak lagi step by step di video-video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Camelia Channel.